Selamat siang, perkenalkan nama saya Pandi Limbanakea, biasa dipanggil Eko. Saya mahasiswa dari kampus Tiga Sendiriasa Bawah. Jadi di video kali ini saya sedikit memberikan edukasi tentang swimindikasi. Apa sih swimindikasi itu? Jadi swimindikasi adalah suatu upaya masyarakat atau individu untuk mengobati diri sendiri. Meskipun swimindikasi adalah upaya untuk pengobatan diri sendiri, tapi tidak semua penyakit dapat diobati dengan diri sendiri. Dalam swimindikasi itu hanya mengobati penyakit-penyakit gejala ringan, contohnya pilek, batuk, demam, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam swimindikasi. Yang pertama itu mengenali kondisi tubuh Anda ketika akan melakukan swimindikasi. Jadi sebelum kita melakukan pengobatan sendiri, terlebih dahulu kita mengenal kondisi tubuh kita. Contohnya penyakit apa yang kita rasakan atau kita derita. Jika penyakitnya hanya penyakit gejala ringan, contohnya pilek, batuk, demam, itu bisa diobati dengan swimindikasi atau pengobatan diri sendiri. Tapi jika penyakit itu berat, bisa kita melakukan pengobatan atau konsultasi ke tenaga kesehatan ataupun dokter. Cara yang kedua adalah memeriksa apakah ada interaksi obat. Setelah kita meminum atau mengonsumsi obat dengan swimindikasi, kita tunggu apakah ada interaksi obat yang kita minum atau tidak. Kalau tidak ada interaksi atau tidak ada perubahan dari penyakit kita kan alangkah lebih baiknya kita melakukan konsultasi ke dokter atau perawat untuk menindaklanjuti penyakit apa yang kita derita. Jadi yang ketiga itu meneliti obat apa yang kita beli. Jadi sebelum kita membeli atau menggunakan obat itu, terlebih dahulu kita meneliti obat itu sudah sesuai dengan penyakit yang kita rasakan atau tidak. Dan juga kita harus mengetahui obat itu mempunyai efek samping atau tidak. Dan juga sebelum kita membeli atau menggunakan obat, perhatikan label obat. Ada obat bebas dan obat tidak terbatas yang dibolehkan untuk pengobatan diri sendiri. Jadi yang keempat itu ketahui efek samping obat. Jadi sebelum kita menggunakan obat, dulu kita ketahui efek samping obat. Jika kita menggunakan secara berlebihan ataupun dengan dosis yang tidak sesuai, dan kita juga ketahui efek samping obat itu jika kita mengkonsumsi atau menggunakan dalam jangka waktu panjang, apakah ada penyakit yang disebabkan atau tidak. Jadi tentunya kita perhatikan efek samping jika kita mengkonsumsi obat itu. Yang kelima itu mengetahui cara penggunaan obat, yang dimana obat itu ada bermacam-macam obat. Ada yang obat kapsul untuk diminum dan ada juga obat yang digosok. Jadi sebelum kita menggunakan obat, terlebih dahulu kita mengetahui cara penggunaan obat. Dan dalam cara penggunaan obat kita harus ketahui jangka waktu yang digunakan untuk mengonsumsi obat, dimana sudah ditentukan dalam kemasan obat. Dan sebelum kita menggunakan obat, kita membaca peraturan atau dosis yang sudah dicantumkan dalam kemasan obat, biar tidak terjadi kelebihan dosis ataupun dosis kurang. Yang itu mengetahui tempat penyimpanan obat, yang dimana itu dalam kemasan obat sudah dicantumkan obat tersebut disimpan di sini berapa. Jadi sebelum kita menyimpan atau menyimpan obat itu, terlebih dahulu kita membaca kemasan obat. Obat itu disimpan di tempat yang suhunya berapa. Jadi intinya kita simpan obat di tempat atau sesuai dengan suhu kandungan kemasan agar tidak terjadi infeksi atau obat tersebut tidak berfungsi, dan bisa juga menimbulkan penyakit baru, contohnya gagal ginjal, jika obat tersebut tidak sesuai temperatur atau suhu yang sudah dicantumkan dalam kemasannya.
Yang ketujuh, mengetahui jenis obat yang dapat digunakan untuk SWIM indikasi. Jadi jenis obat yang dapat digunakan untuk SWIM indikasi atau pengobatan itu adalah obat bebas terbatas. Jadi obat bebas itu adalah obat yang memiliki simbol atau logo berlingkar warna hijau dan garis tepi warna hitam. Dan obat bebas terbatas itu adalah obat yang memiliki simbol atau logo lingkar biru dan garis tepi berwarna hitam. Jadi obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas di pasaran maupun apotek ataupun toko obat berizin tanpa menggunakan resep dokter. Dan itu obat bebas terbatas itu logo lingkar warna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Jadi obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Tempat penjualan obat bebas terbatas adalah apotek, toko obat berizin maupun di pasaran. Jadi bebas dibeli dimanapun, namun mempunyai peringatan khusus. Dengan dagu Shiba, yang dimana singkatan dari dagu Shiba adalah dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Yang pertama itu dapatkan obat yang baik dan benar. Contohnya, jika kita ingin membeli atau mendapatkan obat yang baik dan benar, alangkah lebih baiknya kita membeli obat di tempat yang berizin. Contohnya di apotek, rumah sakit, klinik. Karena di tempat tersebut obatnya sudah terjamin penyimpanannya dan zat kimia dalam obat tersebut masih stabil dan tidak rusak hingga aman untuk kita konsumsi. Yang kedua itu gunakan obat. Jadi gunakan obat yang benar dan tepat. Dan sebelum kita menggunakan obat, alangkah lebih baiknya kita bertanya ke tempat kita beli. Contohnya kita beli di apotek, jika kita tidak mengetahui cara penggunaan obat, kita tanya ke pengerja di apotek untuk menghindari terjadinya kelebihan dosis ataupun salah menggunakan obat. Dan dalam kemasan obat juga sudah dicantumkan cara penggunaannya dan dosis. Jangan sampai kita menggunakan obat tersebut dengan dosis yang tinggi karena dapat menimbulkan penyakit baru maupun kematian jika kita mengkonsumsi secara berlebihan di dosis yang tinggi. Dan dalam kemasan obat juga kalau dicantumkan gunakan obat sampai habis, maka konsumsilah obat sampai habis dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Dan apabila di dalam aturan obat tersebut digunakan 3 kali sehari, maka minumlah obat 3 kali sehari dan sampai hanya 2 kali sehari biar pengobatannya lancar. Yang ketiga itu adalah simpan obat. Supaya obat tetap aman dan baik untuk digunakan, alangkah lebih baiknya menyimpan obat sesuai petunjuk yang sudah tercantum dalam kemasan obat tersebut, dan usahakan obat tersebut terhindar dari cahaya matahari langsung. Simpan di tempat yang kering dan tertutup, dan juga terhindar dari jangkauan anak-anak sehingga tidak terjadi kerusakan obat maupun anak-anak menggunakan dengan sembarang, karena mereka tidak tahu ini cara penggunaan obat. Untuk menjaga terus, maka simpanlah obat yang baik dan benar. Yang keempat adalah buang. Apabila obat sudah kadaluarsa ataupun rusak, alangkah lebih baiknya kita buang baik dan benar. Contohnya kita kubur agar
agar tidak disalahgunakan oleh anak-anak ataupun orang lain. Makanya kita harus mengubur di dalam tanah. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan atau dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih.